وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad fazan fawzan azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya ayyuhal ihwah jamaah salat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Hari ini di hari Senin tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 8 November 2021 Masehi. Semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kita ini, kita dan keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga jamaah sholat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah, kajian Bada Zikir sholat subuh kali ini di hari Senin tanggal 3 Rabiul Akhir, kita akan membahas tentang apa hukum ibadah ketika tercampur dengan riya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Saya mau bertanya tentang apa hukum ibadah ketika tercampur dengan riya. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Masya Allah Ta'ala ya. Ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa baik ya. Pertanyaannya ini adalah tentang kehati-hatian di dalam kita beribadah ya. Jamaah sholat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah, apa hukum ibadah ketika tercampur dengan riya? Dicek masih terputar enggak? Jawabannya bismillah, amma ba'du. Hukum suatu ibadah ketika tercampur dengan riya itu ada 3 kondisi, ada 3 keadaan. Kondisi pertama, jika faktor pendorong ibadah tersebut sejak asalnya adalah murni riya. Misalnya ada orang yang mendirikan sholat dalam rangka riya di depan manusia, sejak awal niat pertama agar manusia memuji sholatnya, maka hal ini semacam ini membatalkan ibadahnya. Hilang satu ibadah karena terkontaminasi dengan niat, bukan karena Allah Ta'ala. Rukun ibadah adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala. Apabila kita ada unsur ingin dilihat
oleh makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Dari semenjak awal, niat pertama sholat berjamaah di masjid agar ingin disebut sebagai orang yang soleh, semisal itu, maka hal yang semacam ini membatalkan ibadahnya. Kondisi kedua, jika riya tersebut muncul di tengah-tengah pelaksanaan suatu ibadah, maksudnya adalah faktor pendorong ibadah tersebut pada awalnya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian muncullah riya di tengah-tengah ibadah itu, maka ibadah semacam ini tidak lepas dari dua bentuk. Ya. Jadi riyanya muncul di tengah-tengah pelaksanaan suatu ibadah, maka faktor pendorong ibadah tersebut pada awalnya adalah ikhlas untuk Allah Ta'ala. Kemudian muncul riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah ini semacam ini tidak lepas dari dua bentuk. Bentuk pertama, jika bagian awal ibadah tidak berkaitan dengan bagian akhir ibadah, maka bagian pertama ibadah tersebut tetap sah disebut ibadah oleh Allah Ta'ala. Sedangkan bagian akhirnya akan batal. Jika ibadah pertama di sebelum itu adalah tidak berkaitan dengan akhir daripada ibadah. Ya. Contoh, ada seseorang yang memiliki uang 100 rial dan ingin menyedekahkannya, dia pun menyedekahkan 50 rial. Pertama dengan ikhlas, kemudian muncullah riya ketika dia menyedekahkan 50 rial sisanya, maka sedekah 50 rial pertama adalah sedekah yang sah diterima. Sedangkan 50 rial sisanya adalah sedekah yang batil karena ikhlas tersebut kemudian tercampuri dengan riya. Ya. Ya. Paham? Karena terbukanya dua niat sedekah, ya. Ada seseorang yang memiliki uang 100 rial, ya, atau 100.000 rupiah, ya, dan ingin menyedekahkannya. Dia menyedekahkan pertama 50.000 rupiah dengan ikhlas, ya. Kan 100.000-nya terpecah menjadi 50.000 dua, ya. Maka 50.000 yang pertama atau 50 rial yang pertama, ketika tidak ada niat riya, maka unsur sedekahnya tercapai. Rukun ibadah karena Allah Ta'alanya tercapai. Tetapi ketika lembaran kedua 50 rial atau 50.000 keduanya, ada unsur riya, ingin kelihatan sebagai seorang yang dermawan, maka yang kedua ini akan disebutkan di dalam sedekah yang batil. Karena ikhlas di dalam bersedekahnya hilang. Gara-gara apa? Gara-gara unsur riya. Ya. Jamaah salat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Ya. Inilah penjabaran tentang hukum ibadah ketika tercampur dengan riya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa memberikan kepada kita, ya, rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan Islam ini secara kafah, ya, secara keseluruhan, ya. Sebelum ditutup kajian ini, kita mengingatkan kembali tentang sholat, ya. Kita mengingatkan kembali tentang sholat. Sholat adalah cahaya. Sholat adalah penggugur dosa. Sholat adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betapa agungnya sholat hingga Nabi dipanggil langsung oleh Allah Ta'ala ke langit untuk melaksanakan ibadah sholat. Hingga para ulama pun memperselisihkan keislaman orang yang meninggalkan sholat. Maka jadikanlah sholat sebagai kebutuhan hidup kita.
jadikanlah solat sebagai penenang jiwa kita. Jamaah solat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Ana cukupkan kajian pada zikir solat subuh kali ini mengingatkan kepada diri kita untuk hidup dari solat ke solat, ya. Dan di pagi hari ini kita mendapatkan satu ilmu, yaitu janganlah sampai ibadah kita tercampur dengan riya, ya. Jangan sampai ibadah kita tercampur dengan riya. Karena rukun ibadah diterimanya oleh Allah Ta'ala ibadah kita adalah pertama karena kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'ah, beribadah sesuai dengan tuntunan contoh Rasulullah SAW. Ketika gagal kita di dalam beribadah ada unsur riya, bukan karena mencari pengakuan dari Allah Ta'ala, maka ibadah tersebut akan hilang. Ibadah tersebut menjadi ibadah yang batil. Jaga ibadah-ibadah kita, maka pentingnya kita thalabul ilmi sehingga kita bisa beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana la tujig qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah inna antakal wahhab. Ya mulaqil qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musafil qulub surrib qulubana ala ta'atik. Allahumma musafil qulub surrib qulubana ala ta'atik. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afafa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mohon maaf atas segala penyampaian, karena hamba adalah seorang makhluk yang hanya sekedar menyampaikan. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah Ta'ala, memohon ampun atas segala kekeliruan kita. Akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Amatiin. ثم تتفكروا ما بقى